pemikiran ekonomi neoliberalisme. Pemikiran ekonomi neoliberalisme ini atau neoliberalisme ya adalah model ekonomi yang pada hari ini digunakan oleh negara-negara maju di barat, terutama Amerika Serikat dan teman-temannya di Eropa, Jepang, Singapura, Australia, dan tidak terkecuali juga negara kita Indonesia ya. Nah, untuk melihat bagaimana pemikiran neoliberalisme ini, dia memang tidak terlepas dari pemikiran supply side economic sebelumnya yang pernah kita jelaskan ya. Baiklah, kita akan mulai. Ini adalah supply side economic yang minggu lalu sudah kita jelaskan ya. Intinya pemikiran ekonomi supply side economic ini adalah kebijakan ekonomi yang diarahkan khusus untuk mempengaruhi sisi supply dari satu perekonomian, yaitu agregat supply, Mas, di sini. Jadi bagaimana mendesain agregat supply itu supaya dia bergerak ke kanan, yang berarti bisa menambah output ya, kalau kita asumsikan agregat demand-nya tetap, atau dia digeser ke kiri, itu artinya menurunkan output atau pendapatan. Cara yang mereka lakukan secara umum adalah menekan biaya produksi, reduce cost di situ istilahnya ya. Menekan biaya produksi. Kalian tahu biaya produksi itu ada fixed cost, ada variable cost ya. Ada capital cost, ada labor cost ya, ada material cost. Nah, ini yang namanya cost-cost ini mereka tekan. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi ya. Kemudian meningkatnya produktivitas atau productivity, dan negara itu memiliki keunggulan komparatif di pasar dunia. Serta yang lebih penting juga adalah mengendalikan tingkat inflasi. Ini berbeda dengan pemikiran demand side. Demand side ini adalah pemikirannya era Keynes yang lebih menekankan kepada aspek konsumsi ya. Konsumsi masyarakat, pemerintah, dan luar negeri sebagai penggerak ekonomi. Makanya disebut juga demand side policy. Jadi ya kalau Pak Keynes ini, teori Keynes itu adalah mengotak-atik sisi demand. Nah, yang mau kita jelaskan yang sisi supply ini ya, sebagai basic dari neoliberalisme. Jadi prinsip dari ajaran neoliberalisme itu adalah bersandar pada teori supply side economic ini ya. Jadi kalian lihat itu garis kurva merah itu adalah agregat supply. Agregat supply itu bisa digeser ke kiri dari AS1 ke AS2. Kalian lihat itu pendapatan nasional turun dari AS1 ke A2 dan inflasi tingkat harga naik dari P1 ke P2. Atau sebaliknya, agregat supply itu digeser ke kanan ya. Artinya kalau kita lihat di gambar merah ini, garis merah itu bergeser dari AS2 ke AS1 ya. Dari outputnya dari A2 ke A1 dan harga turun dari P2 ke P1. Artinya kalau agregat supply itu digeser ke kanan ya, dengan cara menurunkan biaya produksi tadi, efisiensi dan seterusnya, maka mereka mengharapkan output itu naik dari E2 ke E1 dan inflasi turun dari P2 ke P1. Nah, secara umum kalian lihat di bawah ini gambaran kebijakan yang mereka tempuh itu adalah 7 poin ini ya. Pertama, mengurangi tingkat pajak. Kalian tahu pajak adalah biaya produksi, ongkos. Kalau biaya pajak itu ditekan, maka biaya produksi juga turun sehingga produksi atau output bisa dinaikkan ya.
Nah, kalau output naik berarti agregat supply dia akan bisa bergeser ke sebelah kiri kanan dari AS2 ke AS1. Kemudian kebijakan yang melenturkan mobilitas faktor produksi terutama tenaga kerja ya. Nah, kalau tenaga kerja itu mudah melakukan proses perpindahan dari satu industri ke industri lain, itu akan memudahkan kenaikan output ya. Kemudian untuk maksud itu mereka akan berupaya untuk mengimprove atau meningkatkan pendidikan skill dan memberikan training kepada buruh tadi. Maksudnya adalah supaya si buruh tadi punya tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari sebelum diberikan pendidikan, training, dan skill, tambahan skill tadi ya. Kalau produktivitas buruh naik, maka mereka beranggapan akan menyebabkan output meningkat ya. Kemudian yang penting juga adalah mereka melakukan kegiatan yang nomor 4 dan 5 itu, berusaha pasar yang tidak memenuhi standar pasar bebas atau perfect competition ya, itu dihilangkan sehingga pasar itu benar-benar menuju pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Caranya adalah segala bentuk monopoli terutama oleh negara yang biasanya dilakukan oleh BUMN itu dikurangi karena mereka beranggapan masuknya perusahaan negara BUMN ke dalam struktur pasar itu hanya merusak pasar atau market failure ya, merusak harga dan seterusnya. Begitu juga aturan-aturan yang berasal dari birokrasi, misalnya Kepres, Inpres, keputusan menteri, Kepmen, ya, keputusan gubernur sampai wali kota, bupati itu dikurangi atau dihilangkan selama aturan-aturan itu justru menyebabkan pasar itu tidak sempurna atau pasar itu tidak sehat atau terjadi market failure ya. Semua aturan-aturan yang berasal dari birokrat mulai presiden sampai bupati itu dihilangkan selama aturan itu justru merusak pasar bebas. Nah, itu ide dia. Juga menghilangkan pengaruh-pengaruh tidak sehat dari adanya peran serikat buruh di pasar tenaga kerja yang nomor 5 itu. Sebab kalau tidak dibenahi, upah buruh itu cenderung tinggi. Dan tingginya upah buruh menurut mereka bukan karena produktivitasnya tinggi, tapi akibat intervensi dari serikat buruh. Ya, makanya itu dikembalikan upah buruh itu sesuai dengan produktivitasnya. Sehingga kalau upah buruh itu wajar, biaya produksi yang berasal dari labor cost itu juga bisa mereka tekan sehingga produksi bisa lebih naik ya. Kemudian memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke dalam industri. Misalnya diberi kebebasan pajak 5-10 tahun pertama tidak dikenain pajak ya. Diberikan kredit murah dengan bunga yang rendah misalnya, diberikan infrastruktur ekonomi seperti jaringan listrik, internet, transportasi darat, laut, jembatan, ya, pelabuhan, laut, bandara. Intinya itu memudahkan mereka untuk bangkit membangun industri atau bisnisnya. Dan yang nomor 7 itu mereka juga menyadari infrastruktur ekonomi itu penting kalau ingin meningkatkan produksi. Ya, dimaksud infrastruktur ekonomi ini adalah seperti pasar ya, pasar dalam maupun luar negeri maksudnya.
kemudian infrastruktur penunjang, misalnya pelabuhan laut, bandara, jalan tol, dan listrik juga, ya, gas, termasuk jaringan internet, perbankan, sektor keuangan, pasar uang, pasar modal, tingkat nilai tukar atau exchange rate yang wajar, serta berbagai bentuk faktor-faktor pendukung lainnya. Ini yang dimaksud dengan infrastruktur ekonomi. Baik, saudara, itu inti daripada pemikiran supply side economic yang minggu lalu sudah kita jelaskan, ya. Baik, kita akan ke Indonesia. Jadi neoliberalisme adalah suatu model kebijakan yang menjembatani politik, studi sosial, dan ekonomi, yang intinya itu ingin mengalihkan kegiatan ekonomi dari sektor pemerintah yang selama ini sangat dominan, pindah sepenuhnya ke sektor swasta. Artinya mereka menginginkan terjadinya pasar bebas atau pasar persaingan sempurna yang jauh dari pengaruh pemerintah. Pengaruh pemerintah dalam ekonomi itu antara lain adalah campur tangan dalam mekanisme pasar, bikin peraturan-peraturan, terus kepemilikan publik atau banyak sektor publik seperti BUMN itu mereka kuasai, ya. Nah, secara gampang, liberalisme itu waktu kita mengajarkan pertama kali tentang konsep ekonomi klasik, ya. Jadi inti daripada neoliberalisme itu adalah kembali kepada pemikiran yang disebut ekonomi laissez-faire, yaitu pandangan di mana pemerintah itu harus seminimal mungkin merumuskan kebijakan ekonomi, ya. Serahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, biarkan the invisible hand yang mengatur, ya, supply diatur oleh sektor pengusaha swasta, dan demand itu dimainkan oleh rumah tangga sebagai neoliberalism, ya. Jadi kalian lihat yang di tengah ini, ya. Jadi neoliberalisme itu adalah satu pemikiran ekonomi yang mereka itu sebenarnya bagian dari sistem ekonomi kapitalis. Dan ciri dari sistem ekonomi kapitalis itu tidak mau diatur oleh pemerintah, diistilahkan dengan unregulated di situ, ya. Sistem yang tidak mau diatur oleh pemerintah, largely unregulated, ya. Jadi dia merupakan serangkaian kebijakan ekonomi, ya, economic policy yang dibatasi, ya, dengan berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi industri, ya. Jadi maksudnya begini, segala macam restriksi, segala macam bentuk hambatan-hambatan yang mempengaruhi industri, ya, restriksi open itu dihilangkan atau sesedikit mungkin, ya. Kemudian reduce barrier, jadi segala bentuk halangan terutama untuk ekspor impor daripada barang itu, ya, suatu negara itu harus dilenyapkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, bentuknya tadi menurunkan tarif dan perdagangan bebas, ya. Perdagangan bebasnya artinya perdagangan internasional yang sama sekali tidak ada pengaruh pemerintah terlalu besar, ya. Jadi itulah yang mereka tekankan, ya.
Jadi free trade, neoliberalisme itu lebih banyak memang ke paham free trade dalam perdagangan internasional. Maunya mereka sih supaya perdagangan antar negara itu mudah, nggak perlu dipersulit-sulit lah dengan berbagai macam restriksi seperti tarif, pajak, dan seterusnya ya. Dan yang kedua juga mereka menginginkan bagaimana barang, sumber-sumber ekonomi seperti barang tambang, tanaman, hasil laut itu ya, itu bebas di keluar masuk suatu negara, dan mereka juga bebas mengeksploitasinya kalau ada perusahaan mereka mau mengeksploitasi itu. Yang penting tuh katanya kan dapat profit yang maksimum dan efisien ya. Ini alasan dari penganut paham neolib tadi ya. Nah, karakteristiknya kita lihat di sini ya, karakteristik daripada neoliberalisme tadi. Nah, pertama di sini kalau kita lihat ya, aturan pasar itu mereka sangat menekankan privatisasi, bebas dari pengaruh pemerintah. Nah, kalau kalian belajar pasar persaingan sempurna, jadi the rule of the market artinya aturan-aturan yang ada di pasar itu sebenarnya aturan yang sifatnya alami, hanya hukum supply dan hukum demand serta hukum law of diminishing return itu serta hukum supply ya yang mengatur, yang berhak mengatur. Sedangkan hukum-hukum dari negara buatan manusia itu haram, terlarang masuk ke situ. Itu intinya pemikiran dari the rule of the market yang menjadi ciri utama dari neolib ini ya. Ini sebenarnya kan ajaran daripada klasik Adam Smith. Yang kedua kita lihat di situ, memotong semua pengeluaran negara yang dimaksudkan untuk ya pembiayaan sosial, bantuan-bantuan sosial. Jadi jahatnya memang orang-orang kapitalis dengan sistem neoliberalisme ini. Mereka menganggap pengeluaran pemerintah untuk misalnya layanan pendidikan, kesehatan, perumahan ya, itu dianggap mubazir oleh mereka dan itu tidak perlu. Makanya harus dikurangi. Makanya ciri negara-negara yang menganut neoliberalisme ini sangat anti dengan subsidi pendidikan dicabut, subsidi bahan pokok untuk rakyat seperti beras, listrik, bahan bakar itu dicabut ya. Kemudian layanan kesehatan dicabut. Sehingga betul-betul harga barang-barang untuk pendidikan misalnya SPP dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian harga BBM, listrik, air, itu sepenuhnya adalah harga pasar murni ya, artinya itu sepenuhnya karena interaksi supply demand, tidak ada subsidi lagi, termasuk kesehatan ya. Nah, BPJS itu kan sebenarnya manifestasi saja daripada kebijakan ini. Kemudian deregulasi tadi udah kita jelaskan. Jadi orang-orang neolib ini melihat yang bikin masalah dalam perekonomian tidak efisien itu karena banyaknya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya maksudnya aturan-aturan yang mengatur ekonomi pasar atau mengatur mekanisme pasar. Ya. Makanya ini harus dihilangkan semuanya. Entah itu undang-undang, keputusan presiden, inpres, keputusan menteri, sampai gubernur, sampai keputusan bupati dan wali kota. Itu harus dilenyapkan selama aturan-aturan itu mereka menganggap merusak harga pasar atau mekanisme pasar, sehingga pasar itu tidak lagi sehat. Pasar sehat itu dalam konsep neolib itu adalah pasar persaingan sempurna. Kalau pasar itu menjadi monopoli, oligopoli gara-gara deregulasi karena aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, ini membuat ekonomi itu tidak sehat. Dan itu harus dilenyapkan. Itu pandangan dari kaum ini ya. Baik, privatisasi ini juga intinya mereka menginginkan sepenuhnya
aspek agregat supply itu yang boleh bermain di sana hanya sektor swasta. Negara melalui BUMN itu mereka haramkan karena mereka bilang merusak pasar. Makanya harus out, ya BUMN harus out dari pasar. Dan kemudian yang terakhir itu remove konsep community. Jadi hilangkan semua aturan-aturan ya yang membuat masyarakat itu tidak bisa bergerak bebas. Nah, itulah ya. Nah, di dalam prakteknya kemudian negara-negara barat itu memanfaatkan 3 lembaga internasional sebagai polisi yang mengawasi apakah kebijakan ini diterapkan ya oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Artinya begini, apakah betul negara Amerika, Eropa, Asia, Afrika ya itu manut dengan aturan neolib tadi yang berinti dasar pemikiran supply side. Apalagi setelah The Washington Consensus itu mereka tanda tangani pada tahun 90-an. 3 polisi yang mengawasi neolib ini adalah yang pertama itu World Bank, ya, Bank Dunia. Ini khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan fiskal, dengan APBN, ya, dan pembangunan. Yang kedua, untuk pasar uang itu mereka menugaskan IMF. IMF untuk menjamin tiap negara tadi mengikuti aturan main dalam perdagangan uang internasional, misalnya menetapkan tingkat nilai tukar sesuai dengan pasar bebas, ya, juga mengawasi pasar uang, pasar modal di tiap negara. Dan terakhir untuk perdagangan internasional mereka menugaskan polisi WTO. WTO ini intinya mengawasi apa betul setiap negara itu mematuhi aturan free trade, perdagangan bebas. Artinya tiap negara itu betul nggak sudah melakukan kebijakan untuk ya menyelenggarakan kegiatan ekspor impor tanpa adanya intervensi negara bersangkutan seperti pengenaan tarif, subsidi, pajak, dan seterusnya. Nah, 3 negara ini adalah memang lembaga internasional, tapi adalah ujung tangan dari neoliberalisme, kaum neoliberalisme di Amerika Serikat. 3 lembaga ini semuanya sebenarnya bentukan Amerika Serikat, dan dengan 3 badan inilah dunia itu diatur oleh Amerika Serikat sampai hari ini. Ya, dunia yang melawan 3 kebijakan dari 3 lembaga ini akan dihukum. Hukum yang paling ringan itu adalah diboikot, seperti Iran, Korea Utara sekarang ekonominya diboikot ya. Lebih berat lagi itu diperangi seperti dulu negara Irak, negara Syria itu mereka hancurkan, maka negaranya ya Libya itu karena negara-negara ini dianggap bandel. Nah, mau mengikuti aturan ini ya. Nah, kritik-kritik terhadap kebijakan mereka ini juga sebenarnya bukan tidak ada ya. Kebijakan ini umumnya memang lebih banyak merepotkan. Saudara-saudara, jadi demikian itu gambaran dari neoliberalisme, salah satu bentuk aliran pemikiran ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia yang terutama yang mengekor Amerika Serikat ya. Sebab
kita juga berbicara ada negara-negara yang tidak setuju dengan neolib ini, antara lain Cina, Rusia, dan negara-negara seperti India itu mereka menolak, mereka menjalankan agendanya sendiri. Nah, di lain waktu kesempatan nanti kita akan jelaskan pemikiran ekonomi yang berkembang di negara-negara sosialis komunis ini sebagai alternatif dari model neoliberalisme yang dikembangkan dunia barat saat ini. Nah, untuk kasus negara kita memang pemikiran neolib ini sangat dominan setelah reformasi ya. Kalian tahu di akhir Orde Baru itu IMF masuk dan dengan kekuatan tangannya kita tunduk sepenuhnya dengan aturan yang dibuat IMF itu dalam melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Sampai dengan era SBY itu hampir sebagian besar kebijakan ekonomi kita itu didikte oleh IMF. Kemudian setelah era kedua kita melunasi utang sehingga tidak ada lagi ketergantungan kepada IMF ini. Nah, SBY pada periode kedua sampai dilanjutkan oleh Pak Jokowi pada hari ini, kebijakan-kebijakan ekonominya tidak lagi diatur oleh IMF, meskipun secara garis besar pemikiran ekonomi neolib itu juga masih juga dilakukan ya. Tapi artinya kalau toh kita melakukan itu memang pilihan dari para pemimpin kita sendiri, tidak lagi didikte oleh IMF. Saya rasa itu aja untuk kuliah hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.